semua dengan kesehatan ya. Meskipun masih yang pada masa pandemi sekarang ini masih ada beberapa yang memang masih ada peningkatan gitu. Tapi mudah-mudahan kita semua saat ini berikan selalu kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, saya lihat ada beberapa teman-teman dari IKM yang juga ikut ke sini. Terima kasih atas kehadirannya, serta beberapa partner kita juga sudah hadir. Mudah-mudahan juga bisa join nanti yang lainnya, yang teman-teman IKM bisa menyusul. Oke, kita mulai saja dengan presentasinya. Sebentar saya share terlebih dahulu. Oke. Oke. Share screen. Oke. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu di luar sana bertanya-tanya, apa itu ranpas? Kok kayaknya bahasanya sesuatu yang mengambil sesuatu gitu. Tapi enggak. Ranpas itu singkatan dari rantai pasok sebetulnya. Di mana rantai pasok sendiri ada proses yang saling terhubung yang membentuk satu sistem gitu. Membentuk satu sistem yang memang dibutuhkan atau diperlukan di dalam suatu proses yang berkaitan. Nah, rantai pasok sendiri kami bangun sebagai salah satu solusi supply chain dan industri marketplace. Jadi kita mendukung perkembangan industri UMKM dan IKM di Indonesia, khususnya yang saat ini memang secara pemerintahan atau presiden sendiri juga mendukung terkait dengan perkembangan itu. Oke, sebelum lanjut ke sana, mungkin ada beberapa yang belum kenal juga. Perkenalkan, saya Eka Priyatna sebagai COO, Chief Operating Officer di PT Solusi Rantai Pasok Indonesia. Nah, saat ini kami sudah bekerja sama juga dengan Kemenperin untuk mendukung teman-teman dari IKM, rekan-rekan dari IKM untuk membantu proses digitalisasinya. Oke. Nah, kebetulan kemarin pada tanggal 16, baru 3 hari ke belakang, 4 hari malah ya, sekarang tanggal 20, kemarin tanggal 16 November, kita sudah press release terkait dengan launching dari rantai pasok ini. Jadi ranpas yang ada langsung bisa diakses di https://rantaipasok.id itu sudah rilis dan sudah di-endorse oleh Kemenperin. Jadi pas tanggal 16 kemarin dari Departemen IKM sudah mendukung kami untuk melakukan launching dan implementasi di beberapa IKM yang telah ditunjuk. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan ini itu menambah semangat kami untuk mendukung IKM-IKM lain dan UKM-UKM yang lain untuk bisa tumbuh dan sebagai sokong guru perkembangan di Indonesia. Oke, nah ini mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini membuat kita semua termasuk ya rekan-rekan IKM, rekan-rekan UMKM, dan lembaga-lembaga investor, lembaga-lembaga financing, lembaga CSR dapat bergabung di dalam rantai pasok ini. Nah, sebetulnya apa sih sebenarnya konsep yang akan dibuat dengan rantai pasok ini? Secara garis besar sebelum kita masuk ke, mungkin Bapak Ibu menunggu apa itu sebenarnya marketplace gitu. Tapi sebelum marketplace saya jelaskan dulu mungkin konsep atau ide yang kita bangun sebagai digital society
di dalam rantai pasok. Jadi kita itu ada membangun sebuah digital marketing, di mana digital marketing itu didukung oleh DevOps. Jadi kita membuat suatu sistem yang memang menggunakan metode DevOps. Itu sebuah teknik atau sebuah strategi yang development dan operation dilakukan secara bersamaan sehingga diharapkan aplikasi atau sistem yang nanti dihasilkan dan digunakan oleh para IKM, para UMKM itu dapat lebih mudah dan tidak dirasakan ada perubahan atau down. Kalau bahasa aplikasinya ada yang down atau kok nge-lag tuh. Nah, proses itu ya akan kita coba hilangkan dengan sistem DevOps ini. Kemudian ada center atau kontak center. Kontak center ini kalau gampangnya adalah helpdesk. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu rekan IKM, UMKM ada bermasalah atau bagian dari lembaga finance atau investor ada masalah terkait dengan penggunaan rantai pasok, kita sudah menyiapkannya. Jadi jangan khawatir, dukungan kontak center kami 24/7 untuk karena memang saat ini rantai pasok sudah jalan di cloud ya. Jadi dimanapun, kapanpun itu bisa diakses. Oke, nah kita juga bekerjasama tadi dengan government, kemudian banking dan corporation. Di mana corporation ini ada salah satunya adalah lembaga CSR. Jadi diharapkan dengan adanya rantai pasok ini yang mempertemukan IKM, UKM, itu mengundang para investor, para korporasi CSR untuk dapat melihat, oh ternyata ada banyak loh IKM ada di sini, dan apa yang bikin menariknya? Laporannya mudah dibuat loh, dimonitoring dengan gampang loh. Transaksi hari ini, laporan keuangannya langsung bisa dilihat hari ini juga. Gampangnya seperti itu. Jadi dengan adanya rantai pasok ini kita mempertemukan dan membangun sebuah digital society. Nah, kalau sebelah kanan itu ada IKM-nya sendiri, yang rekan-rekan yang menggunakan atau berperan sebagai memang industrial. Kemudian ada payment. Nah, kita juga kerjasama untuk membuat sebuah digital society ini. Kita juga bekerjasama dengan pihak ketiga. Terkait dengan payment gateway atau pembayaran, kita bekerjasama dengan Shipper. Kemudian untuk gateway atau tracking atau pengiriman, kita menggunakan Shipper untuk pengirimannya. Kemudian untuk pembayaran, untuk gateway pembayaran ya, itu kita akan menggunakan Mitrans. Nah, ini beberapa kerjasama kita dengan beberapa SMK, kemudian beberapa politeknik dan universitas untuk mendukung SDM kita, gitu, untuk menjadi digital yang talentnya bagus. Kemudian ada juga kita menggunakan resource center-nya. Jadi beberapa kita olah, kita trainingkan, kita buat sebuah sertifikasi sampai dengan dia paham apa itu nanti rantai pasok. Karena rantai pasok ini sendiri bukan hanya marketplace, tapi di dalamnya ada satu proses yang menyeluruh yang mungkin ya gampangnya adalah SCM atau ERP lah, karena memang di dalamnya tidak hanya cuma purchase order, tidak hanya dengan pembelian, tapi sampai dengan laporan keuangan, sampai dengan SDM atau payroll atau penggajiannya pun sudah dikelola di rantai pasok. Gitu. Nah, kita kerjasama dengan salah satu produk lainnya yaitu Indis untuk melakukan learning and certification. Nah, ini beberapa yang sudah dan akan kerjasama untuk membangun digital society ini agar rantai pasok jadi lebih besar dan lebih bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Masuk Bank Indonesia, kita juga kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menjadi, ada satu departemen di Bank Indonesia namanya Departemen Pengelolaan UMKM. Jadi kita coba untuk engage di sana, kita supaya bisa merangkul beberapa IKM atau UMKM yang udah ada. Dan ada beberapa kita gunakan CSR juga. Nah, ini beberapa teman-teman rekan-rekan dari IKM yang sudah bekerja sama dengan rantai pasok, ada HRS, ada Lautan Berkat Food, kemudian ada Tempe HB Asli, Kingdom Apparel, Fluffy, dan Samara Mikro. Nah, ini tadi kerjasama dengan Mitrans dan Shipper, Mitrans untuk gateway pembayaran ya, kemudian Shipper untuk pengiriman barangnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita
benar-benar disupport oleh pihak ketiga yang memang ini terbaik di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa yang kita akan kerjasama juga dengan Badan Wakaf Indonesia dalam rangka mendukung digital society ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terkolaborasi ya, termasuk dengan IWAPI juga kita sedang melakukan engage. Oke, nah mungkin sebelum lanjut, apa itu rantai pasok? Nah, kalau berbicara rantai pasok, memang rantai pasok adalah platform untuk pengelolaan supply chain. Ya, supply chain yang terintegrasi pastinya dengan proses pemasaran, keuangan dan akuntansi, dan sampai di akhir, sampai di ujung gitu, sampai dengan proses HR-nya juga, payroll-nya juga. Nah, proses IKM yang secara umum masih dilakukan secara manual, itu bisa dilakukan secara otomasi. Gitu. Dilakukan bagaimana cara otomasinya? Ya mau nggak mau harus menggunakan sistem, harus menggunakan aplikasi. Rantai pasok menjadikan IKM dengan latar belakang yang berbasis industri ini, pengelolaannya lebih lebih mudah karena berbasis platform digital. Dari mulai sejak pembelian bahan mentah, produksi, sampai dengan penjualan dan laporan keuangan tadi, itu diakses secara digital juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih siapa itu rantai pasok. Memang saat ini kita baru dibentuk gitu ya. Itu bulan Juni di bulan Juni, kebetulan pada saat itu juga kita kerjasama dengan Kemenperin untuk melakukan beberapa peningkatan di sisi peranan atau sistem proses di para IKM gitu. Oke. Nah, apa sih sebenarnya beberapa kendala yang suka dihadapi atau sering dihadapi oleh para pelaku IKM atau UMKM? Dari situlah kita melihat bahwa oke, kita harus bisa bantu, kita harus bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Proses bisnisnya manual pasti, karena tadi beberapa mungkin dilakukan oleh satu orang gitu. Untuk melakukan digitalisasi memang apakah perlu orang banyak? Sebetulnya tidak perlu, karena bisa dibantu oleh sistem yang lebih dengan satu sistem, tapi bisa mendigitalisasi, bisa digunakan atau bisa memanfaatkan fitur-fitur aplikasi yang ada. Jadi dengan adanya proses purchase order yang otomatis, kemudian penerimaannya otomatis by system juga, itemnya di-track, stoknya dikontrol, sampai dengan penjualan, sampai dengan laporan keuangan, diharapkan dengan adanya rantai pasok ini, itu bisa diatasi. Kemudian terkait dengan kesulitan bahan baku. Nah, diharapkan dengan adanya society tadi ya, digital society ini mempertemukan beberapa IKM yang mungkin berlatar belakang berbeda. Misalkan katakanlah ada tadi Samara, misalkan dia memproduksi bahan baku atau bahan bumbu misalkan. Ada satu lagi terkait dengan tempe asli HB yang dia membentuk atau membuat sebuah tempe dan perlu bahan baku. Nah, ditemukan di situ. Jadi memang kita mempunyai misi mempertemukan beberapa IKM yang kesulitan bahan baku, atau mungkin yang paling jelas adalah bagaimana produksi lokal itu bisa diserap oleh lokal sendiri gitu, tidak menggunakan produksi yang dari luar. Nah, selain itu gimana mau mengelola sosmed gitu loh, untuk masuk aja atau sibuk dengan produksi misalnya. Nah, diharapkan dengan adanya rantai pasok ini, pengelolaan sosial media masih tetap jalan. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, tapi dikelola di satu tempat. Jadi dengan adanya integrasi, kita proses API ya, minta API-nya ke Facebook atau pengajuan ke Twitter, nanti akan ada integrasi. Integrasinya sangat mudah. Sehingga kita tinggal masuk ke rantai pasok. Kita masuk, kita lihat, hari ini ada komen apa sih?
ada sentilan atau sentimen, kalau bahasa pemerintah ada sentimen positif atau sentimen negatif. Ada masukan apa? Nanti itu bisa di-convert. Itu bisa menjadi convert jadi apa? Oh, ini jadi misalkan jadi requirement, jadi kebutuhan. Jadi nanti kita convert jadi tiket requirement gitu. Atau tingkat komplain. Oh, ternyata ada beberapa yang menggunakan produk kita, kemudian banyak bilang atau ngomong di dalam di sosial media bahwa oh kurang ini kurang itu. Nah itu jadi komplain. Nanti jadi masukan ke kita. Jadi tiket. Nah tiketnya itu yang dipantau oleh kita. Jawabnya bisa langsung dari situ otomatis masuk ke dalam Facebook, Twitter atau sosial media lainnya. Oke. Nah yang berikutnya adalah kesulitan modal. Kesulitan modal sebetulnya semua usaha ya pasti mau modalan besar, pasti mau menginginkan ada investor yang masuk. Nah, terkait dengan IKM ini kita coba tadi mempertemukan bukan hanya IKM dan UKM di sini, tapi mempertemukan juga beberapa lembaga keuangan dan CSR corporation. Sehingga apa? Karena dengan laporan yang benar-benar transparansi, yang digital dan dapat dilihat kapanpun, sehingga lembaga-lembaga finance itu bisa melihat, oke, saya bisa melihat satu IKM yang ada. Misalkan perkembangan IKM PPHP atau Kingdom Apparel bagus nih. Dalam satu bulan Agustus kemarin peningkatannya bagus. Bulan sekarang bagus lagi. Oh, saya ambil deh. Saya akan jadikan sebagai kucuran dana untuk CSR atau investasi lebih mudah. Jadi IKM pun tidak harus mengajukan, justru bakalan ditawarin. Kenapa ditawarin? Karena memang laporannya transparan, siapapun boleh lihat. Tapi kembali lagi tergantung dari IKM dan UKM yang menginginkan, memperbolehkan, boleh nggak sih laporannya di share? Gitu. Kembali nanti tetap ada grant atau akses, pemberian akses. Itu jadi diharapkan dengan adanya rantai pasok mempertemukan membentuk digital society ini, permodalan itu bukan jadi masalah kembali. Gitu. Tinggal memang pemenuhan dan kinerjanya saja untuk penjualan dan produksi teman-teman UKM dan IKM. Nah, tadi sempat disinggung bahwa memang transparansi, perhitungan keuangan pun jadi lebih mudah. Karena kita sudah bisa membedakan mana uang pribadi, mana uang perusahaan, mana uang golang atau bukan golang, pengolahan atau produksi. Jadi memang sudah terpisah gitu loh, secara pencatatan, sehingga tidak lupa. Biasanya mungkin UMKM atau IKM sekarang catatan nanti deh, yang penting produksi dulu, jual. Begitu mau masukin ke keuangan atau ke Excel, ke dalam Excel, lupa atau adanya jadi malas karena penjualan terus meningkat gitu. Tapi kan itu harus dilakukan. Iya, dengan adanya ini diharapkan, dengan adanya rantai pasok ini diharapkan pencatatannya lebih real time. Jangan ditunda-tunda, langsung dilakukan pencatatan di dalam sistem. Nah, itu beberapa kendala yang memang biasanya umumnya dihadapi oleh teman-teman IKM dan UKM. Kita masuk ke rantai pasok platform. Kenapa rantai pasok platform ini menjadi solusi atas permasalahan IKM itu? Karena kita memiliki banyak sekali modul. Dan modul ini terintegrasi. Kok bisa? Ya, karena kita membangun sebuah kesatuan yang diharapkan tidak hanya purchase order, tidak hanya produksi yang kita kelola, kita pantau stoknya, tapi kita lihat juga human resource-nya gimana sih, penggajiannya gimana sih. Kalau ternyata saya ada yang mengerjakan tenaga lepasan 2 mingguan, gaji mingguan, gaji bulanan, gaji 2 mingguan, itu gimana, bisa nggak? Bisa. Kita bisa kelola di dalam modul human resources. Jadi dalam modul itu kita bisa daftarkan siapa aja pekerjanya, namanya siapa. Mau ditransfer bisa, mau dikirim slip gajinya juga bisa. Jadi di dalam human resource lengkap.
Jadi dari mulai kita proses order pembelian barang, pembelian bahan ya, bahan baku, maupun bahan jadi, kemudian sampai penerimaannya, kemudian bahan bakunya itu diproduksi sehingga menjadi bahan jadi, diproses di sini menjadi satu material baru atau kita sebut sebagai finished good melalui BOM, bill of materialnya, jadi dibentuk. Kita sudah sampai menghitung itu, sampai menghitung HPP. Berapa sih kira-kira HPP untuk satu finished good yang dibentuk dari beberapa raw material. Dan termasuk kalau memang teman-teman atau rekan-rekan IKM, UKM, UMKM punya beberapa cabang yang jauh, yang di luar kota. Monitoringnya susah. Dengan ini diharapkan masalah kesulitan, masalah jangkauan atau jarak itu jadi hilang. Kenapa? Kita bisa lakukan distribusi dan tercatat. Begitu kita distribusi dari katakanlah kita punya cabang di Bandung, kita Jakarta. Hari ini juga katakanlah secara proses jalan barangnya, tapi secara transaksi itu tercatat. Siapa yang menerima di sana? Terus berapa yang besar? Berapa yang diterima? Berapa yang dikembalikan? Berapa yang di-reject? Itu tercatat semua di dalam distribution. Kemudian ada kontrol stoknya, ada inventorinya di sini pasti. Dari inventory, dari transaksi yang terjadi, terbentuklah finance. Ada AP, ada AR. Ada hutang, ada piutang. Berapa aging-nya, berapa batas waktunya, itu kecatat. Laporannya kelihatan. Oh, udah mau jatuh tempo nih. Atau misalkan piutang AR-nya. Saya harus tagih deh. Buat reminder, buat notifikasi, itu sangat bisa. Jadi Bapak Ibu dari IKM dan UKM diharapkan dengan menggunakan ini bisa lebih tenang gitu, lebih mudah untuk mengontrol bisnisnya dan lebih fokus ke dalam proses bisnisnya. Nah, masuk ke dalam penjualan. Di dalam penjualan itu ada nanti saya jelaskan di bawah ada 3 proses multi atau channel penjualan. Dari mulai ada SO sebagai grosir, kemudian ada POS, retail. Kemudian yang ketiga adalah marketplace-nya sendiri. Oke, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada financing dan CSR. Pasti di sini tadi disampaikan di awal untuk membentuk sebuah digital social society itu membentuk nggak cuma peranan dari IKM UKM, tapi memang peranannya lebih luas. Siapa? Lembaga-lembaga keuangan atau pihak-pihak yang memang mau melihat perkembangan IKM atau saya mencari tempat atau IKM yang memang bisa, yang bagus, yang bisa menyerap dana-dana CSR, itu sangat bisa di sini. Kemudian ada digital marketingnya tadi, yang sosial media kita coba bantu teman-teman IKM, UKM untuk mengontrol semua sosial medianya dalam satu platform aplikasi. Nah, ini modul-modul secara overview secara lengkap dan bisa digunakan. Nah, masuk ke dalam rantai pasok engine. Jadi karena mau nggak mau harus buat engine. Kenapa harus dibuat engine? Karena kalau nggak dibuat, itu kita membuat akan kebayang karena kita menggunakan cloud, ada banyak IKM yang menggunakan, kita akan menyesuaikan atau enhancement satu persatu. Nah, dengan adanya engine ini diharapkan masing-masing IKM, masing-masing UMKM bisa menyesuaikan sendiri-sendiri. Apa aja yang bisa disesuaikan? Ada namanya workflow, alur prosesnya seperti apa. Saya perlu nggak sih, misalkan dari pembelian staff masuk dulu ke ada status misalkan, draft dulu, kemudian ada persetujuan, ada proses dan seterusnya. Atau saya nggak perlu deh, saya orangnya sedikit, saya cuma langsung draft, langsung proses, bisa. Itu ada workflow. IKM lain, saya perlu persetujuan, karena kalau nggak disetujui akan nggak kekontrol. Oke, bisa dilakukan. Jadi workflow itu bisa disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing IKM dan UMKM. Masuk yang kedua, engine yang kedua notifikasi. Sama, notifikasi itu bisa dibuat kebutuhan masing-masing. Oh, saya ada nanti begitu ada order masuk, saya dapat notifikasi dong. Silakan, semudah
itu mengkonfigurasinya. Ada approval. Nah, tadi sambung dengan workflow sebetulnya. Proses approval, ya approvalnya mau berapa jenjang? Cukup satu aja, kepala, ya udah. Misalkan orang gudang, dia terima barang, kemudian langsung dia perlu persetujuan kepala gudangnya. Oke. Atau ternyata ada perlu lagi, naik lagi, misal jenjang, misalkan untuk penggajian, atau di bagian HR ya, HRD, itu ada pinjaman kalau misalkan pinjamnya misalkan 100 juta itu sampai direktur, dari kepala divisi atau kepala gudang ke persetujuan lagi ke direktur. Nah, itu bisa dibuat di approval. Nah, berikutnya adalah sosial media integration. Tadi yang sempat disampaikan di beberapa slide sebelumnya, bahwa kita bisa integrasi dengan Facebook, kita integrasi dengan Twitter, kita integrasi dengan Instagram. Nah, kalau saya perlunya Instagram aja, silakan. Gitu loh. Tinggal integrasi, tinggal masukkan API-nya kerjasama dengan masing-masing providernya. Itu tinggal masukkan konfigurasi. Mudah dan sangat bisa dilakukan sendiri. Itu engine dari Datapax. Nah, ini tadi untuk melakukan prosesnya, omnichannel-nya ini, gimana? Kita memanfaatkan pastinya sosial media. Bagaimana meng-crawling data-data yang dari sosial media? Bagaimana meng-crawling Facebook? Ada nggak sentimen, kalau istilahnya tadi ya, sentimen positif, sentimen negatif? Oke, kalau ternyata ini cocoknya dijadiin komplain, ya udah kita klik nanti, langsung create komplain, akan di-forward jadi tiket komplain. Harus diselesaikan oleh siapa? Oleh misalkan BOD-nya atau direktur atau owner dari IKM atau UKM-nya, atau bisa diselesaikan sendiri. Nah, itu dari channel ini. Oke, lanjut ini. Dan nah, kita masuk ke multi channel. Tadi Om sekarang multi channel untuk marketing. Nah, untuk marketing tadi saya sempat sampaikan bahwa ada 3, yaitu marketplace, sales order atau wholesale, dan kasir. Semuanya bisa di sini. Kok bisa? Gampang. Memang dirancang begitu gitu. Saya IKM, tapi saya mau coba buka toko di depan rumah saya aja deh dulu, misalkan. Atau sekarang udah punya tokonya, tapi belum terkontrol dengan stok yang di belakang. Inilah solusinya. Kenapa? Kita nanti ada satu gudang, katakanlah satu gudang POS. Jadi penjualan yang retail saya langsung. Nanti Bapak Ibu nanti kita contohkan juga kalau ada waktu ya, karena sekarang masuknya ke marketplace betul. Oke, dari kasir itu nanti bisa pilih kayak modelan ya Alfamart, Indomart gitu. Tapi memang langsung motong stok ke belakang. Stok ke belakang masukin, nanti struknya di print itu sesuai dengan logo IKM atau UKM dari Bapak Ibu semua gitu. Berikutnya ada sales order. Kalau sales order pembelian bulk, pembelian grosir, pembelian besaran gitu, partai besar. Nah, itu biasalah kalau misalkan ada pelanggan, ada timbul nanti AR, ada timbul nanti yang harus dibayar berapa sih? Aging-nya nanti timbul aging AR-nya berapa. Kemudian ada marketplace. Nah, ini yang hari ini nanti coba saya demokan bagaimana penggunaan marketplace. Pastinya sebenarnya prosesnya sama, akan memotong, akan menggunakan stok yang ada kita di belakang dengan mudah, dengan mengontrol stok itu, berarti kita mengontrol juga pengeluaran atau pemasukan dari keuangan kita, termasuk nanti ada laporan keuangan, ada laporan nilai persediaan. Kalau memang kita ada stoknya berapa sih, tinggal berapa sih, terus kalau memang kita punya cabang atau gudang lain, kita juga bisa buat di sini. Gitu. Nah, saat ini di marketplace sendiri itu ada 2 pelapak. Satu adalah pelapak yang memang IKM. Dalam arti IKM tadi modul-modulnya itu komplit dapat semua yang sempat diinfokan saya tadi di awal, dari mulai pembelian, kemudian produksi sampai dengan keuangan, itu didapat di pelapak IKM. Ada lagi satu pelapak non IKM, tapi memang secara modul minimalis, karena penggunaannya juga hanya dia jadi pelapak, kemudian menjual, stoknya ke kontrol. Ya, laporannya bisa, tapi nggak ada modul lain. Gitu.
Tapi itu jangan khawatir, bisa di-upgrade kok kalau ternyata, oh saya perlu menggunakan itu, data yang lama nggak hilang. Update, langsung dapatkan modul-modul yang lain. Oke, nah ini pembelinya atau partner atau customer-nya. Kalau marketplace, sales order itu online, kemudian kalau kasir yang datang langsung lah ya. Sebenarnya sales order juga bisa transaksi langsung. Oke, nah ini fitur marketplace yang kita, ya kalau berbicara marketplace ya, sekarang udah banyak. Rantai pasok muncul baru sekarang, baru ada. Apakah ketinggalan? Saya pikir bukan ketinggalan. Kita harus coba membuat sesuatu yang beda, sesuatu yang oke, yang lain sudah punya marketplace. Tapi marketplace seperti apa yang kita akan tawarkan? Satu, marketplace yang tracking stoknya bukan cuma jualan, tapi bisa men-tracking stok dan inventory-nya dengan mudah. Laporannya gampang kok, diklik, bisa muncul. Sekarang ada di mana sih statusnya? Oh, sekarang statusnya di alokasi. Oh, ternyata memang masuk di alokasi, belum pindah ke transit, belum proses pengiriman. Begitu dicek lagi, oh udah pindah ke sales. Stok tracking itu sangat bisa di rantai pasok. Kedua, laporan lengkap. Iya, dari mulai laporan keuangan tadi, mulai persediaan, laporan neraca, rugi laba, balance sheet, dan semuanya itu ada di rantai pasok. Termasuk kalau mau custom report sendiri atau membuat report sendiri, rantai pasok memiliki satu fitur namanya My Report. Jadi kita bisa kombinasi, bisa buat sendiri. Dari mana ambil source-nya, dari transaksi apa where close-nya, atau apa filternya, field apa yang akan ditampilkan, itu bisa dibuat di rantai pasok. Berikutnya, terintegrasi dengan SCM pasti. Jadi rantai pasok yang kita tawarkan ini itu berbeda karena ada terintegrasi langsung dengan SCM. Artinya apa? Dari mulai kalau kita pembelian bisa buat, penerimanya pasti, produksinya iya, bomnya terbentuk, produksinya iya, sampai dengan dia tadi SDM, penggajian, pajaknya. Nah, kita juga bisa ekspor CSV yang terintegrasi dengan pajak, gitu, dengan DJKN kalau mau laporan pajak tahunan atau bulanan, gitu. Termasuk persetujuan ya. Jadi payroll saya mau gaji hari ini untuk 5 orang misalkan, untuk minggu ini, kan misalnya Sabtu untuk gajian. Kita langsung ajukan, pengajuannya perlu persetujuannya? Perlu. Ya, oke, dibuat persetujuan. Gitu. Nah, berikutnya adalah fitur yang tidak kalah penting adalah pengelolaan sosial media. Memang saat ini udah banyak lah sosial media. Tapi bagaimana dikelola di satu tempat? Rantai pasok langsung di sini. Gitu. Ini adalah fitur marketplace yang kita tawarkan, yang kami rasa berbeda gitu loh. Kami rasa berbeda dengan marketplace yang ada saat ini. Oke, nah itu penjelasan secara singkat, lumayan panjang sih ya Pak, Bapak Ibu, maaf. Tapi supaya dapat gambaran bagaimana prosesnya, bagaimana kok bener nggak sih kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi demo. Tapi sebelum masuk ke sesi demo, mungkin ada Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan. Ya, Bapak Ibu yang jika ada yang ingin bertanya, silakan melalui fitur raise hand untuk menanyakan secara langsung, atau bisa melalui chat yang nanti akan saya bacakan. Silakan. Oke, mungkin belum ada ya, Mbak Nanda, kita lanjut aja. Nah, kita masuk ke dalam sekarang sesi demo. Sesi demo kita masuk ke, oke, kita untuk demo, saya persiapan dulu sebentar ya, saya tutup dulu sharingnya, kita ganti dengan yang lain. Pak Eka, ya, sambil menunggu untuk materi selanjutnya,
ada yang ingin bertanya. Boleh. Dari Mbak Gevira. Apa kelebihan rantai pasok dibandingkan dengan Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee? Oke, terima kasih Mbak Gevira ya. Ya, tadi saya sempat sampaikan bahwa ada 4 poin yang memang berbeda dengan marketplace yang lainnya. Tadi tracking stoknya lebih mudah, kemudian laporannya lengkap dari mulai laporan keuangan, laporan transaksi, laporan penjualan, laporan nilai perolehan, laporan balance sheet, semuanya ada, termasuk custom dari laporan, gitu. Kemudian terintegrasi dengan SCM pastinya karena rantai pasok sebenarnya satu solusi yang menyeluruh, di mana ada SCM. Ada SCM itu supply chain management tadi ya. Dari tadi sampai dengan SDM, pengelolaan SDM, pengelolaan pinjaman, pengelolaan karyawan, penggajiannya pun ada. Jadi itu beda gitu. Marketplace yang saat ini mungkin hanya ya oke, jualan, saya punya toko, saya kontrol tokonya, udah selesai. Ya nanti tinggal nunggu ada order atau enggak. Gitu. Tapi kalau rantai pasok memberikan solusi yang menyeluruh, termasuk tadi yang terakhir adalah yang membedakan ada pengolahan sosial media yang di satu tempat gitu, dengan beberapa integrasi ke sosial media yang lain. Gitu. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan ada. Ada lagi nih, satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak. Silakan. Ada dua. Ada dari Bapak Ibu Aziz. Pak, ada yang bertanya langsung. Ya, selamat pagi Pak. Silakan, selamat pagi Pak Yoyo. Jadi gini, dalam satu misalnya IKM gitu kan, untuk transaksinya nggak hanya B2B atau nanti kita nunggu PO, maksudnya sales order gitu, atau hanya nggak ada satu tempat. Kalau kita punya cabang-cabang lain seperti itu gimana Pak? Ya, pertanyaan yang bagus Mas. Jadi kita sudah mengakomodir proses atau modul atau fitur itu namanya distribution. Di mana proses distribution ini adalah proses perpindahan barang, proses pengiriman atau alokasian barang. Dari mana? Dari satu cabang ke cabang lain, dari satu gudang ke gudang lain, dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, karena apa? Karena di rantai pasok jenjangnya itu jelas. Jenjangnya jelas dari mana? Oke, dari mulai di atas itu ada namanya corporate. Jadi katakanlah corporate itu IKM lah ya. IKM itu pusatnya adalah di Jakarta. Kemudian ada cabang di Bandung. Kemudian ada cabang di Sumatera, ada cabang di Sulawesi. Di Sulawesi juga ada cabang lagi, ada gudang maksudnya. Ada gudang barang jadi, ada gudang bahan baku, ada gudang misalkan rusak. Di dalam gudang ada tempat rak-rak penyimpanan lagi. Nah, itu semua sudah dihandle. Sehingga pertanyaan tadi dari Mas atau Bapak ya, masih muda sih kelihatannya. Dari Mas Yoyo lah, saya panggil Mas Yoyo. Dari Mas Yoyo tadi sangat bisa diakomodir dengan rantai pasok. Kenapa? Karena kita bisa melakukan dengan cara tadi distribution order namanya. Fiturnya namanya distribution order. Sehingga dari peminta, cabang peminta, gudang peminta, atau kepala gudang ya, bagian gudang peminta itu bisa request melalui tiket request atau melalui langsung by phone saya atau email. Oke. Jadi yang pengirimnya akan membuatkan DO. Setelah DO-nya dikirim, disetujui, di-approve, kalau memang ada persetujuan, itu otomatis dalam pengiriman. Kita juga, nah satu hal bahwa kita juga kerjasama dengan shipper. Jadi proses DO-nya itu nanti bisa kerjasama sama shipper. Jadi pada saat nanti keterima di sana, itu diterima, dimasukkan ke dalam pencatatan otomatis juga. Pada saat itu juga, pada saat diterima, barang sudah berpindah. Artinya laporan pun sama, pencatatannya pun di tracking. Pada saat yang sama, laporan nilai perolehannya pun bisa ditarik. Gitu, Mas Yoyo. Mudah-mudahan bisa dijawab, bisa menjawab atas pertanyaan dari Mas Yoyo. Baik, terima kasih. Berarti
antar warehouse itu udah nggak mikir lagi ya Pak ya. Kalau Betul. kita untuk stok antar warehouse gitu tetap tercatat rekod. Terima kasih Bapak. Betul, pasti Pak. Nah, satu hal mungkin yang tadi saya belum sampaikan, kita juga ada namanya stok opnam. Nah, stok opnam artinya apa? Kalau di gudang atau di cabang atau di company, level company corporate atau level IKM seluruhnya mau rekonsiliasi atau mau dicek nih, ada audit misalkan. Auditnya mungkin kalau IKM ya ownernya datang atau melihat bener nggak sih cabang. Coba cek deh kasir itu stoknya berapa. Kalau kita berbicara Alfamart, Indomart kan misalkan mingguan atau bulanan ya. Nah itu kita bisa nanti tarik data yang di sistem, kemudian kita masukkan ada kolom masukkan untuk data yang fisiknya. Nanti kita cek kalau ada perbedaan, berarti masukkan alasannya kenapa berbeda. Setelah disetujui, itu akan terbentuk jurnal. Nah, jurnalnya ini nanti, oh kenapa dulu kok ada penambahan stok? Oh ternyata dulu sempat hilang, tapi sekarang ketemu lagi nih. Oke, kita balikin lagi deh jurnalnya. Kita akan buat jurnal balik. Dan seterusnya itu bisa. Oke, ada lagi silahkan Mbak Nanda, barangkali ada yang mau bertanya. Oke, boleh satu lagi ya Pak Eka. Silakan. Dari Bapak Imam Nur Aziz, dia menanyakan berapa harga paket yang ada di aplikasi Rampas. Oke, kalau berbicara pricing, sebetulnya karena ini adalah untuk IKM dan untuk mendukung ya. Kita juga, nah salah satu pembeda dengan yang lain itu marketplace yang lain atau software yang lain yang ERP, kalau sejenis di luar pasti mahal, mungkin bisa puluhan atau bahkan ratusan juta gitu loh untuk menggunakan selengkap ini. Nah, kita saat ini karena kerjasama juga dengan beberapa kementerian dan beberapa lembaga untuk 10 user pertama, pengguna 10 user itu dinilai sebagai 500.000. Jadi 500 per bulan untuk 10 user pertama. Jadi 500.000 kalau dikali karena kita harus subscribe-nya tahunan, jadi 500.000 kali 12, jadi 6 juta. Kalau karena gini, kenapa filosofinya 10? Karena menurut kami dengan 10 itu cukup untuk menggerakkan IKM dan UMKM gitu loh. Itu juga lumayan. Tapi kalau ternyata lebih ada bagian di cabang-cabang mana yang menggunakan, boleh. Dan penilaiannya untuk penambahan satu usernya itu adalah 100.000 per user per bulan. Jadi ditambahkan seperti itu. Nah, untuk modul marketplace-nya itu gratis, gitu. Modul marketplace-nya gratis. Itu untuk tadi penjelasannya adalah untuk yang penggunaan yang IKM full modul, gitu. Tapi kalau marketplace gratis, 100% gratis, kita tidak menarik bayaran untuk license-nya. Tapi memang ada biaya fee atau administrasi aja, gitu. Itu Mbak Nanda. Mudah-mudahan Pak Imam bisa jawab. Oke sih Pak, boleh dilanjutkan kembali untuk materinya mungkin Pak? Siap, terima kasih. Nah, saya coba masuk. Ya udah tampil ya. Oke. Ini adalah tampilan dari marketplace Rantai Pasok. Jadi secara tampilan ya mirip lah dengan yang lain juga ya, dengan marketplace saja. Memang kita identik dengan IKM dan UMKM, jadi data-datanya atau menu-menunya ada artikel UMKM, ada mitra Ranpas, nanti ada register. Nah, sebelum Bapak Ibu menggunakan rantai pasok, pasti harusnya sebagai pelapak ya, harus registrasi. Kita mulai dengan registrasi pelapak di sini. Kita masukkan nama tokonya. Misalkan kemudian emailnya, websitenya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, ini bisa yang diharuskan adalah yang ada tanda bintang.
Oke, sambil kita masukin, lengkapin. Bentar. Sorry. Nah, alamat resmi di rantai pasok ini adalah https://rantaipasok.id. Jangan lupa ya, https://rantaipasok.id. Ranpas. Nah ini menu-menu tadi kita registrasi, kita ulang. Bapak Ibu kalau mau coba langsung juga boleh ya. Jadi bisa langsung paralel. Jadi rantaipasok.id. Nama perusahaannya, isikan yang memang ada tanda bintangnya, itu ada mandatory. Tapi kalau mau ngisi yang lainnya silakan. Yang mandatory adalah yang ada bintang. Jadi saya ulang, IKM Pratama. Dan emailnya. Oke, setelah kita registrasi, kita akan masuk. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi dari kami kalau sudah registrasi ya. Masukkan captcha-nya jangan lupa, kemudian nanti ada konfirmasi ke kami, ke Bapak Ibu, sorry. Nanti bisa diinfokan, kita akan menginvokasikan user dan password-nya. Oke, ini saya langsung masuk aja yang sudah jadi. Kita masukkan usernya. Kita misalkan, kita masuk sekarang sebagai pembeli dulu ya. Kalau logout. Kita masukkan sebagai pembeli, tadi kita sudah daftar, nanti ada notifikasi, kita masuk sebagai pembeli. Oke. Sebagai pembeli, masuk pembeli, pembeli. Kemudian captcha-nya jangan lupa. Nah, ini akan tampil. Kita sudah login. Kemudian ini adalah produk-produk yang sudah ditawarkan oleh Pelapak. Jadi kita kalau mau cek biasalah. Kalau mau dimasukkan ke dalam keranjang, oh kayaknya menarik nih, kita klik keranjangnya. Otomatis nanti masuk ke keranjang kenapa. Kalau misalnya, oh ternyata saya lihat dulu deh, pakai wishlist, ya udah klik wishlistnya. Nah, ini sama lah ya prosesnya ya. Sampai dengan transaksi, sampai dengan kita dilihat detailnya. Nah ini prosesnya. Sampai dengan nanti pembelian. Pembelian berapa? Sampai dengan kita pembayaran. Nah pembayarannya kita pakai Mitras. Kalau ini tidak begitu relatif berbeda dengan yang lain, sama. Kita masuk sekarang ke Pelapak. Nah, kalau ini juga sama, kalau misal pembeli, kita mau track pesanan saya ada. Jadi, ada menu namanya pesanan saya. Kalau memang asal pilihan. Oke, sekarang masuk ke Pelapak. Nah, ini yang membedakan. Yang tadi, yang bahwa kok stoknya atau inventorinya itu terkontrol dan
tersentralisasi di rantai pasok. Kita masuk ke sebagai pelapak. Nah, ini sebagai pelapak. Kita NB, masukkan captcha-nya. Nah, bedanya kalau sebagai pelapak, menunya juga lebih banyak pastinya. Ya. Gimana supaya jadi pelapak? Sama, registrasi dulu. Registrasinya tadi yang melalui registrasi pelapak. Oke. Kemudian kita bisa rubah profil di sini, pastinya biasa lah ya, ubah password, ubah logo dan seterusnya, itu bisa di profil. Kemudian ada pesanan saya. Oh, ada pesanan saya pelapak? Iya, pelapak pun bisa beli. Pelapak pun bisa membeli barang orang lain yang tadi disampaikan bahwa IKM mempertemukan IKM di sini gitu. Sehingga mungkin barang IKM satu IKM dibeli oleh IKM yang lain. Kemudian ada katalog saya. Nah, ini katalog saya yang kita bisa percantik gitu loh. Percantik produknya apa saja. Kita memang saat ini ada 4 gambar atau 4 image yang bisa di-display untuk satu katalog, termasuk informasi harga jual. Kemudian informasi deskripsi dan seterusnya. Ini juga sama dengan yang lain ya. Oke. Kemudian ada promo. Nah, ternyata kalau kita mau kasih promo nih, promonya promo apa? Nanti kita buat di sini. Promo, misalkan sekarang kan udah akhir tahun ya, akhir tahun, potongan akhir tahun. Nanti kita bisa masukkan potongan akhir tahunnya mau apa? Mau persen atau mau rupiah? Oh, mau rupiah. Oke, rupiahnya berapa? 5.000 misal potongannya. Oke, mulai tanggal berapa? Mulai nanti tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Nah, untuk item mana aja? Nah, ini yang harus diperhatikan. Item mana saja yang mendapat potongan? Nanti kita bisa pilih di sini. Gitu. Ada air mineral sama obat aja misalnya. Kita bisa pilih. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah terbentuk satu promo nanti. Nah, ini makanya ini semudah ini ya untuk membuat pelapak bisa langsung berjualan. Oke, nah hal yang paling penting di sini adalah pengelolaan SCM-nya. Bagaimana bisa mengelola SCM-nya? Ada namanya beralih IKM. Nah, ini yang nggak ada di marketplace lain. Jadi di sini kita bisa mengontrol stoknya, bisa melihat laporannya. Tampilannya berbeda, iya. Tampilannya memang berbeda. Dari mulai license, kita lihat license-nya, setup-an tokonya, etalasenya. Kita mau masukin apa aja. Uangnya nanti kalau ditransfer masuk ke rekening siapa. Nama pemilik rekeningnya siapa, nomor teleponnya mana. Kemudian ini lokasinya, lokasi penjualannya di mana. Kalau nanti ada yang beli, kemudian di pick up-nya kemana, pilih lokasinya. Nah, kebetulan kita sudah kerjasama sama shipper, jadi lebih mudah. Jadi tinggal nanti minta penjemputan aja, kapan dijemputnya, barangnya apa aja. Ini informasi toko. Kemudian termasuk ini, supaya menarik, supaya orang-orang atau pembeli bisa melihat siapa sih kita bisa nambahkan banner, kita bisa nambahkan slider, kita bisa merubah logonya. Gitu. Kemudian ada apa lagi? Nah, tadi kita bisa distribusi barang. Ini. Distribusi barang dan pastinya kita bisa pengelolaan marketplace. Jadi begitu nanti ada membeli ya pasti membeli produk kita, itu nanti ada masuk satu baris di sini. Satu data terkait dengan transaksi marketplace. Apa yang harus kita lakukan? Kita konfirmasi. Belum tentu kita mau konfirmasi. Iya, belum tentu. Misalkan ternyata barangnya nggak ada. Ya, mau nggak mau kita tolak. Bisa, kita batalkan pesanan. Atau kita bisa tindak lanjuti. Oke, kalau mau ditindaklanjuti, kita konfirmasi, kita pilih, kemudian kita konfirmasi. Nanti akan terbentuk sebuah SO atau DN. Nah, SODN itulah yang jadi nanti catatan per penjualan. Gitu. Nanti kita bisa lihat di sini ada pengajuan pembatalannya dari mana. Kalau misalkan ada 5 transaksi dari pembeli yang berbeda, ada yang dari 5 transaksi itu ada yang dibatalkan. Nanti akan pengajuannya muncul di sini.
Kenapa pembatalan? Kita bisa lihat alasannya apa dibatalkan. Bisa chatting juga. Kita bisa tektokan nanti di sini. Dengan siapa? Dengan si pembeli tadi, gitu. Untuk melakukan kesepakatan. Kemudian ada dashboard. Nah ini ada dashboard penjualan. Oke, nah ini kita lihat bahwa oh ada tersedia item itu 1.009. Kemudian baru terjual memang baru satu ini. Dan pembayarannya 114.000. Nanti kalau dia sudah terima, dia pindah ke saldo. Setelah pindah saldo, bagaimana saya narik uang saya? Saat ini memang adanya di marketplace kita. Tapi nanti secepatnya itu bisa ditarik dananya. Bisa mengajukan pengajuan penarikan dana. Gitu. Prosesnya mudah. Langsung masuk ke rekening kita, transfer. Kita kerjasama dengan Mitrans. Nah, lalu bagaimana untuk pengirimannya? Karena kita kerjasama dengan shipper, salah satu gateway delivery barang atau pengiriman barang, kita juga bisa penjemputan. Ada pengajuan penjemputan. Mau jemput kapan nih? Biasanya kalau kita sudah ada transaksi siang atau menuju sore, itu akan dijemputnya besoknya. Gitu. Tapi kalau hari ini siang bisa dijemput. Kemudian ada pengirimannya. Statusnya bisa di-tracking setiap transaksi di sini. Sampai dengan, oke, data ini udah ada sampai mana sih? Kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata sudah diterima nih. Oke, dari jam 6, tanggal 20, kemudian bla bla bla, sampai akhirnya, sampai di atas diterima. Ini sudah ada sampai dengan trackingnya. Gitu. Nah, nanti bagaimana proses alokasinya orang-orang gudang? Di sini lakukannya. Namanya nah, ini contohnya adalah tadi penjemputan, kalau penjemputan ada ya. Nah, ini barang-barangnya, kita kelihatan detailnya. Bawa baju kaos lengan panjang, lotnya berapa, nih kuantitinya sudah kelihatan di sini. Gitu. Nah, kalau orang gudang gimana mengalokasikannya? Lalu delivery note. Di delivery note kita lihat di sini. Sama sebenarnya tampilannya, cuman ini statusnya sudah diproses. Nanti kalau belum diproses, kita bisa, orang gudang bisa mengalokasikan nih, masukin barangnya, kemudian berapa kuantitinya, ambil dari lot mana. Otomatis setiap lot itu menunjukkan bahwa batch dari penerimaan atau batch dari produksi, sehingga akan memiliki HPP, harga pokok penjualan sendiri-sendiri. Sehingga ngaruhnya kemana? Ngaruhnya nanti ke jurnal, nanti ke laporan pendapatan, laporan keuangan, gitu. Nah, nanti di sini orang gudang bisa melakukan, ya, lakukan pengiriman sampai dengan tadi ya, penjemputan, minta penjemputan, sampai akhirnya datang kurirnya untuk mengambil. Nah, bagaimana saya cek stoknya? Ini cek stoknya. Kita kelihatan. Nah, di sini ada item yang habis, itu mana aja. Kebetulan ini masih penuh, ada semua kuantiti tersedia. Kemudian, ada nggak sih item yang di bawah minimum stok? Kita bisa setting. Setiap item kita bisa setting, bisa konfigurasi. Kalau sudah masuk 5 atau 10 lah, kalau stoknya banyak ya, kalau di setting minimum stoknya 10, artinya begitu 9, itu akan muncul di sini. Berapa item yang sudah harus di-order. Oke. Nah, sekarang yang sebelahnya, kenapa harus ada maksimum? Kadang-kadang kalau penyimpanan itu, misalkan katakanlah kita punya tempat penyimpanannya terbatas, rak-nya kecil, cukup cuman ada sampai 50 aja, 50 pieces, atau 50 kilo. Ya sudah, kita setting 50. Begitu melebihi 50, ini akan hidup. Nah, ini berarti ada satu melebihi. Artinya berarti kita kelebihan nih. Kita harus cepat jual atau kita harus cepat alokasikan ke gudang atau cabang lain. Nah, setiap item itu kita lihat batch-nya. Ini ada batch-nya, ada lot-nya. Nah, kita bisa cek juga nih. Stoknya berapa sih? Nah, ini yang tadi sempat diinfokan bahwa kita bisa tracking kuantiti tersedianya berapa. Kemudian kuantiti pesanan. Kuantiti pesanan adalah kuantiti yang kita akan sedang order, kita sedang beli tapi belum nyampe. Tapi secara purchasing itu sudah dilakukan. Sudah pengiriman, kesepakatan dengan supplier, dan supplier sedang proses pengiriman.
teralokasi. Kalau kita mau kirim barang, kita mau orang gudang sudah mempackaging nih, sudah packing list, sudah masukin ke kotak, tapi mau dikirim. Nah, itu teralokasi. Bagaimana transit? Transit itu ya sudah di packing, udah dikirim, udah jalan, kurir udah narik gitu. Nah, itu namanya quantity transit. Jadi bisa dites, bisa dicek semuanya, termasuk quantity terjual. Jadi yang sudah kejualnya berapa, yang memang sudah dibeli oleh pelanggan. Nah, ini stoknya. Kemudian, Pak Eka, ya, Pak, kita selipin untuk ada yang bertanya dulu, Pak. oh, boleh, silakan. Sebentar, ini ada dari Bapak Hardi Pramudia. Bisa diinformasikan Pak untuk biaya layanan jasanya itu berapa? Tuh. Kemudian ada dari Ibu Widitri. Apakah Ranpas Marketplace itu gratis? Apa bedanya dengan solusi rantai pasok yang berbayar? Kemudian satu lagi ya Pak. Dari Bapak Budi Yuwono, ada yang versi beli sekarang atau tanpa layanan? Oke, 3 itu saja Pak. Oke, makasih Mbak Nanda. Oke, yang pertama ya, biaya jasa. Sebenarnya biaya jasa ini kalau yang tadi saya sempat singgung, itu ada namanya biaya implementasi atau biaya subscription. Subscription ya, tadi dijelaskan ada 500 tapi itu pun untuk IKM. Jadi yang full package atau modul yang lengkap untuk IKM, penggunaan IKM dari mulai purchasing, mulai produksi sampai dengan SDM, sampai laporan keuangan dan seterusnya, itu ya tadi 10 user itu 500 setiap bulannya. Jadi kalau setahun, karena pembeliannya setahun ya, kali 12 jadi 6 juta. Dan penambahan setiap setelah 10 itu dikenakan 100.000 per user per bulan. Gitu. Nah, untuk biaya jasa sebetulnya selama Bapak, Ibu, atau para IKM, rekan-rekan IKM bisa mengkonfigurasi sendiri tanpa biaya jasa. Langsung bisa digunakan. Begitu Bapak, Ibu mengajukan ke kami, karena prosesnya ini juga online, jadi bisa subscription, kemudian pembiayaannya bisa milih gitu loh. Saya langsung beli misalkan. Otomatis saat itu juga di-generate, langsung dibuatkan instan, langsung dibuatkan database spesifik untuk Bapak dan Ibu semua. Jadi tidak menunggu lama lagi. Paling kita akan mengkonfirmasi aja, betul nggak pembayarannya sudah sesuai atau enggak. Kemudian benar udah masuk ke rekening kita atau enggak. Nah, terkait jasa, balik lagi tidak ada. Kecuali ada spesifik. Spesifik itu gini, saya minta URL sendiri. Rantai pasok, misalkan kalau sekarang kan memang kelihatannya adalah, bentar, saat ini kan rantai pasok.id, tapi saya mau rantai pasok / misalkan PT Lemurian atau PT Rantai Pasok atau PT Mas Pion. Nah, itu nanti bisa sendiri dan memang ada perhitungan sendiri begitu. Termasuk ada enhancement kalau memang diperlukan. Oke, itu. Yang kedua adalah terkait dengan marketplace ini gratis atau enggak? 100% gratis untuk marketplace-nya aja. Artinya untuk yang proses yang ini aja, Bu. Nah, ini sebentar ya, menunya. Tampilnya. Nah, menu-menunya memang ini kalau yang rantai pasok itu itu terbatas. Memang hanya yang diperlukan untuk transaksi di marketplace saja, seperti alokasi katalog aja, inventory dan seterusnya. Tapi maaf Kak, untuk tampilannya. Oh, belum ya? Maaf. Oh iya, sorry. Udah nampil belum?
Sudah, sudah. Sudah ya? Maaf. Saya pikir tadi udah. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah menu yang memang hanya digunakan oleh pelapak atau oleh marketplace aja. Jadi marketplace, pelapak sebagai marketplace itu hanya menu ini ya, memang terbatas, gratis. Jadi menu-menu ini gratis, termasuk jual laporan sebenarnya ada di sini. Tapi kalau full cycle, dari mulai tadi ada sampai dengan HRD-nya, jual perhitungan payroll, itu memang pembayarannya seperti yang tadi skema pricing-nya gitu. Jadi agak berbeda memang. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Pak Budi Yuwono ya terkait dengan beli sekarang atau tanpa layanan. Saya kayaknya kurang paham tanpa layanan itu seperti apa ya. Kalau beli sekarang pastinya sebenarnya prosesnya pembeliannya itu benar-benar kita online ya. Jadi hari ini beli itu langsung kita proses. Tapi memang kita ada bagian keuangan. Jadi nanti transfer ke rekening tertentu, nanti kita cek invoice-nya benar pembayarannya betul atau enggak. Kalau udah langsung sebetulnya hari itu juga nanti bagian keuangan akan mengklik inisialisasi atau membuat instan atau database untuk pengajuan marketplace itu. Itu sih Bu Mbak Nanda, ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau ada lagi silahkan. Nggak ada? Ada lagi sih sebenarnya. Lanjut dulu ya. Oh, lanjut dulu aja. Oke, silakan. Oke, saya lanjut dulu sedikit lagi sebetulnya. Jadi stok kalau kita lihat stok penyimpanan, kemudian keuangan, kita juga bisa lihat di sini. Bentar, saya coba tampilkan laporan yang untuk terkait dengan laporannya. Kita akan nampilkan laporan keuangan. Ini udah nampil belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Ya. Kita login. aneh. Pak Eka, Ya, untuk yang tadi itu maksudnya yang bertanya ada yang versi beli sekali atau tanpa langganan? gimana? Iya, soalnya tadi salah info tadi layanan saya sebutnya. Oh, beli sekali Atau tanpa langganan? Oh, tanpa. Oke. On premise berarti ya maksudnya ya. Nah, kalau on premise sebetulnya karena ini adalah on cloud. On cloud memang kalau on cloud nggak bisa on premise, tapi memang ada versi sendiri yang bisa diinstal di server atau kalau memang rekan-rekan dari IKM, UMKM atau Bapak Ibu punya server sendiri, saya bisa investasi di server sendiri, silakan. Kita akan beli on premise, namanya in premise. Jadi beli langsung, beli sekali, gitu. Beli sekali tanpa langganan. Ya bisa, sangat bisa. Nanti kita bisa diskusikan aja Bapak kalau memang perlu itu. Nanti kita bisa hubungi kami langsung. Mungkin dengan nanti dengan Mbak Nanda atau dengan tim yang kami ya Pak ya. Gitu. Nah, ini terkait dengan, kita lanjutkan atau ada pertanyaan lagi? Jadi sangat bisa kalau untuk beli tanpa berlangganan atau beli sekali atau beli putus ya, itu bisa. Gitu, namanya on premise. Oke, lanjut. Ini stok penyimpanan tadi udah. Kemudian kita masuk ke keuangan, laporan keuangannya. Nah, di sini laporan keuangan kita bisa lihat ada apa aja sih? Ada namanya laporan posisi keuangan. Level berapa nih? Kalau berbicara laporan keuangan berarti ada chart of account dong, pasti. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, chart of account-nya kita sudah setting default. Apakah bisa dirubah? Bisa. Silahkan bisa disesuaikan. Tapi ada aturan khusus, ada aturan yang memang sudah dibakukan karena kita berlaku umum. Kalau terlalu dinamis, jadi malah nanti mengaruh yang lain. Jadi secara proses dasar keuangan sudah mengikuti aturannya, tinggal kita pakai aja. Nah, ini kemudian pilih company-nya, kita cek laporan posisi keuangan. Ini keluar tampilannya. Ya, ada aktiva, kemudian piutangnya, dan seterusnya. Ini untuk laporan
posisi keuangan. Kemudian masuk laporan misalkan rugi laba. Oke, kita cek lagi. Ada laporan rugi labanya, ini kelihatan nilainya berapa, periode kapan. Sampai dengan nanti buku besar atau neraca saldo. Gitu. Itu ada semua. Kok bisa? Iya, setiap transaksi akan di-capture, akan dikirim ke belakang jurnalnya. Jurnal otomatis. Ada juga laporan ya, kemudian tadi laporan-laporan keuangan ini memang sengaja kami permudah untuk teman-teman para IKM, UKM untuk tidak ada konfigurasi lagi deh, tinggal pakai gitu. Tapi sekali lagi kalau mau ditambahkan silakan bisa. Oke, nah ini laporan keuangan, kemudian nilai persediaan kita bisa lihat mau nilai persediaan seluruhnya per cabang atau per gudang. Itu kita bisa juga lihat. Oke, kita coba lihat cabang mana. Kalau misalkan nggak dipilih ya cabang semuanya. Kalau memang kebetulan ini cabangnya cabang pusat saja. Perhitungan HPP-nya ada mau FIFO atau average. Nah ini nilainya, stoknya, nilainya berapa. Kemudian misalkan ada ini kebetulan ada masuk, ada keluar, ada saldo akhirnya berapa. Nah setiap penambahan, setiap transaksi nanti akan tercapture di sini. Nah termasuk laporan penjualan pastinya. Laporan penjualan tadi kan ada 3 channel, sehingga di sini pun kita bisa 3. Saya mau cek yang sales order aja, ya udah. Kita klik yang lainnya, uncheck yang lainnya, klik hanya yang sales order. Berarti kita akan melihat laporan sales order aja. Tapi kalau saya mau lihat semuanya deh, saya kan punya juga point of sale, POS ada, marketplace ada, sales order pun ada. Boleh. Kita pilih mau per pelanggan atau per barang. Kita pilih per barang. Laporannya kita lihat. Betul ini belum banyak ya, jadi tampilan seperti ini. Oke, barang ini satuannya, pelanggannya siapa? Kebetulan ini kalau rantai pasok berarti artinya dari POS. Belinya berapa, penjualannya berapa. Nah ini semua sudah capture, semuanya jurnal. Nanti ada hubungannya sama keuangan. Gitu. Nah ini ada transaksi history. Jadi semua transaksi yang terjadi dari mulai itu purchasing nanti kalau benar-benar IKM, kalau cuman lapak yang non IKM, ya udah berarti ada transaksi keuangan, transaksi DN atau pembelian atau penjualan, sama transaksi distribusi. Nah, tapi kalau yang IKM full IKM komplit di sini ada. Jadi kalau ada kehilangan satu transaksi saja atau ada yang nggak balance, kita bisa cek di sini. Urutannya gimana historinya dari mulai dia ada purchasing. Kalau per lot atau per batch-nya itu kita bisa tracking, bisa mau tahu kemana aja distribusinya, setelah kirim kemana aja itu bisa lihat dari sini. Per apa? Misalkan kita mau lihat satu lot misalkan lot ini kita lihat lot, kemudian lotnya kita masukin lot atau nama barang, kita masuk nama barang ya. Nah misalkan apa namanya tadi, balado. Nah ini balado mana aja kirimnya. Jadi jelas, nanti bisa kelihatan stoknya berapa, dari mana ke gudang mana, statusnya apa, dilakukan oleh transaksi apa, ada jelas. Oke, yang terakhir adalah terkait dengan master. Jadi ada settingan, sini logo, kalau Bapak Ibu mau menampilkan logo, silakan bisa konfigurasi sendiri. Benar-benar ini didesain agar mempermudah para rekan-rekan IKM, UKM untuk melakukan atau merubah-rubah sendiri. Kemudian ada transaksi item master. Nah, itu item master. Sama di sini juga seperti stok, tapi kalau item master dikelompokkan. Nanti lotnya atau batch-nya itu ada di sini. Ada di gudang mana aja si item ini? Kita lihat di sini. Gitu. Di pusat nggak ada, tapi di marketplace ada 4. Dan gampang
dilihatnya dan gampang dicarinya. Nah, menunya ini kok bisa di search nggak? Bisa. Kita langsung cari item master. Langsung. Jadi nggak harus dipilih satu-satu. Bisa langsung dicari kalau udah biasa. Gitu. Secara overall, itu aja terkait dengan bagaimana penggunaan rantai pasok marketplace. Mungkin nanti di lain waktu kita akan coba lebih dalam lagi. Semua modul kita akan kumpas tuntas, dikupas bagaimana proses dari mulai distribution order, benar-benar pengiriman, kemudian bagaimana proses stok opnam, kemudian bagaimana proses pembayaran invoice, atau pengontrol aging tadi, aging AP, aging AR, sampai dengan ada jurnal manual nggak sih? Kalau saya masuk jurnal manual bisa nggak sih? Bisa jawabannya. Jadi itu aja sementara untuk marketplace. Silakan saya kembalikan ke Mbak Nanda kalau ada pertanyaan atau yang perlu dikonfirmasi. Baik, Pak Eka, terima kasih untuk materinya. Di sini sudah banyak yang bertanya nih, Pak. Yang pertama itu dari Bapak Rafiq. Pertanyaannya, tadi saya lihat ada kerjasama dengan MUI, dan di marketplace-nya saya melihat logo halal. Apakah ada mekanisme untuk mengklaim bahwa produknya halal? Dan bagaimana IKM bisa klaim halal? Apakah melalui upload sertifikat dan lain-lain? Langsung jawab atau nunggu dulu? Jawab aja Boleh, ya. Pak. Yuk. Oke. Betul sekali, kita kerjasama juga, sedang bekerja sama dengan beberapa, tadi ada beberapa, ada MUI juga, kemudian IWAPI, dan beberapa lembaga-lembaga yang memang sangat penting ya dengan adanya IKM dan UMKM ini. Untuk perhitungan atau legalisasi dari halal atau BPOM, nah ini ada halal dan BPOM juga sebetulnya. Setiap item kita registrasi di sini, Mbak. Jadi dengan mudah kita masuk ke sini, katakanlah ini salah satu item yang memang diperlukan. Nah, kalau ternyata ini adalah perlu halal atau memang sudah halal si itemnya, kita bisa klik halal. Kemudian masukkan kode halalnya atau sertifikasi halalnya. Dan otomatis dia akan ngecek halalnya ini benar nggak sih? Sudah terdaftar nggak sih di MUI? Gitu. Jadi memang begitu di-save, begitu masukkan kodenya sesuai, nanti di marketplace, di sini akan muncul logo halal. Gitu. Nanti di sini akan muncul logo halal untuk item tersebut. Ada logo kecil di situ. Gitu, Mbak. Nah, ini saya sudah sama. Gitu. Nah, satu lagi terkait dengan BPOM juga sama perlakuannya. Di sini ada BPOM. Kalau memang ternyata ada izin dari badan itu ya, pengawasan obat dan minuman, ini bisa dimasukkan di sini. Sama proses pelakuannya. Ini juga ngecek ke BPOM sendiri. Jadi mudah dan memang terintegrasi dengan beberapa aplikasi atau jasa pengecekan halal dan BPOM. Gitu, Mbak. Oke, baik, Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ainun Fata. Kalau menurut pengetahuan saya, saat ini banyak sekali BPD, Pemda, lalu asosiasi yang membuat marketplace atau aplikasi belanja online. Tapi sepertinya banyak yang tidak jalan. Bagaimana positioning Ranpas marketplace terhadap hal tersebut? Oke. Ini terkait dengan pelapaknya ya, Mbak ya berarti? Mbak Nanda? Ya, Pak. Boleh diulang sebentar, diulang. Oke. Banyak sekali BPD, Pemda, lalu asosiasi yang membuat marketplace atau aplikasi belanja online. Tapi banyak yang nggak jalan. Gimana positioning Ranpas marketplace terhadap hal tersebut? Oke. Memang saat ini startup Ranpas ini itu kan masih startup ya, masih memang masih baru lahir gitu lah. Jadi memang prosesnya masih panjang ke depan. Bagaimana strateginya? Kita akan coba pendekatan dengan tadi. Sebenarnya poin besarnya tadi yang slide yang di awal itu adalah digital society. Digital society itu adalah melihat kita kerjasama dengan lembaga-lembaga atau
pihak-pihak yang memang berkompeten gitu, yang memang apa namanya, memang sangat berperan di dalam pengembangan, sehingga proses jadi pelapak atau proses jadi marketplace-nya juga dapat dilakukan. Selain itu, kita dari sisi rantai pasok juga melakukan pendampingan, melakukan coaching, dan salah satunya di dalam Digital Society itu ada namanya sertifikasi. Jadi membuat kurikulum, sehingga diharapkan dengan kita tadi dengan adanya tadi yang sosialisasi yang menyeluruh, diharapkan mudah digunakan dan marketplace-nya atau penjualan di marketplace lebih gampang. Gitu. Nah, ini contoh tampilan tadi Mbak Nanda kita setting untuk Koko Balado. Koko Balado ini kita setting tadi logo halalnya, disetting, kemudian masukkan sertifikasinya. Di sini sudah muncul di sini. Pak, maaf Pak, di-mute. Ya, Mbak Nanda. Ya Pak, silakan lanjutin. Ya, ini terkait dengan tadi sedikit potong. Tadi kan kita setting ya untuk MUI. Kalau kita setting MUI dan sudah sertifikasi, akan muncul logo di sini. Gitu. Kalau begitu juga BPOM, kalau BPOM sudah setting juga akan muncul di sini. Nah, terkait dengan tadi menjawab, melanjutkan pertanyaan dari Pak Ainun ya tadi ya. Pak Ainun terkait dengan kita ada mitra binaan. Sebenarnya mitra binaan itu adalah proses kita kerjasama dengan beberapa lembaga tadi, lembaga keuangan atau lembaga financing, di mana lembaga keuangan, lembaga financing dan bank atau korporasi itu bisa memiliki marketplace sendiri. Dia nanti akan punya pelapak sebenarnya, karena memang dia punya yang dibina. Sehingga dengan adanya binaan-binaan itu dapat dikontrol pendapatan atau di masing-masing binaannya itu bisa dikumulasi pendapatannya. Kira-kira dalam satu kurun waktu tertentu, saya atau katakanlah ada lembaga keuangan, katakanlah Bank Mandiri ya, atau Pertamina, punya 10 misalkan, katakanlah 10 pelapak, dalam waktu 1 bulan itu berapa sih pendapatannya? Itu bisa dilihat. Karena ada terhubung, nanti ada prosesnya pengajuan. Baik dari sisi pembina yang mengajukan, oh ini bagus nih pelapaknya, kayaknya penjualannya setiap hari meningkat, kemudian setiap bulannya juga ada pembaharuan, saya ngajuin deh, ayo mengajak. Nah, mengajak itu nanti ada permintaannya untuk mengajak. Atau kebalikannya, dari si pelapak kalau memang ternyata saya juga perlu pendanaan nih, ada beberapa CSR, lembaga CSR atau lembaga keuangan yang ada di sini di rantai pasok, bisa meminta persetujuan, bolehkah saya menjadi mitra binaannya gitu. Nah, itu sangat bisa Mas Ainun, jadi untuk meningkatkan proses mitra atau partner itu sangat bisa, kita akan modesti gitu. Silakan pertanyaan berikutnya Mbak Danda. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Riki Maulana. Kalau di IKM yang pekerjaannya terbesar di tempat yang berbeda, bisa tidak solusi rantai pasok ini digunakan untuk absensi, termasuk mengetahui kalau pekerjaannya masuk atau absen atau enggak gitu Pak? Ya, sangat bisa. Kita kebetulan sekarang menggunakan ada satu metode namanya Redis, di mana Redis itu adalah proses mengenali atau GIS lah ya, itu mengcapture juga posisi. Kalau misalkan pekerja itu ada satu tempat, kita katakanlah tadi contohnya, saya sendiri sebagai pemilik dari satu IKM di pusat, kemudian saya punya cabang di beberapa tempat. Nah, karyawan itu masuk, tahu masuk enggaknya dari mana? Dia harus connect atau login di dalam rantai pasok ini. Dengan login di rantai pasok, kemudian melihat aktivitasnya, otomatis nanti di pusat atau di saya sendiri sebagai pemilik bisa melihat, oh dia absen, ada kelihatan. Sehingga apa? Itu menghitung juga
jam kerjanya dia gitu loh. Berapa lama sih dalam waktu 1 hari ini akan capture secara otomatis by system. Jadi nanti ngaruh ke keuangan atau ke penggajiannya. Nah, nanti mungkin di session berikutnya, karena ini memang kalau masalah SDM itu kan hubungannya dengan IKM ya. Jadi fitur-fitur yang lengkap di IKM kita akan bahas tuntas di sana. Gitu. Kalau saat ini masih ke masalah marketplace. Mungkin nanti di arrange ya Mbak Nanda ya. Silakan Mbak Nanda, ada yang lagi? Oke, siap Pak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Reza Pahlevi. Dia menanyakan modul apa saja yang termasuk di paket gratis untuk rantai pasok marketplace. Maaf Pak Eka, masih diem mute. Oh, sorry. Oke, saya masuk ke sini untuk modul yang gratis yang di Ranpas Marketplace atau pelapak sebagai pelapak. Itu pertama adalah katalog saya. Jadi katalog saya pengelolaan item master, pengelolaan produknya, ya. Kemudian ada marketplace-nya sendiri, tadi pengiriman, distribusi, penjemputan shipper, integrasi dengan shipper-nya sendiri, itu satu paket. Kemudian paket SO dan DN, sales order dan distribusi delivery note. Kemudian ada stok. Nah, stok itu pengontrol stok. Keuangannya hanya laporan, betul, keuangan sama. Dan satu lagi adalah distribution order. Itu Mbak, paket-paket yang gratis yang didapat oleh pelapak yang non IKM. Oke Pak Eka, Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Iqbal. Untuk rantai pasok yang untuk IKM dan berbayar ini kan banyak sekali nih modulnya ya Pak. Sangat lengkap dan bagus. Untuk memahaminya, apakah ada materi training atau demo untuk seluruh modulnya? Ada, sangat ada Mbak, karena memang kita sudah siapkan itu. Nanti tinggal masuk aja, langsung ke https, langsung rantaipasok.co.id. Gitu. Atau bisa langsung juga di sini, lewat sini. Itu ada namanya tutorial Ranpas, gitu. Jadi ada beberapa channel untuk mempelajari itu. Nah, di sini nanti diarahkan ke YouTube. Di YouTube itu di situ ada manual-manual atau video-video yang mempermudah para rekan-rekan IKM untuk mempelajari bagaimana untuk menggunakannya gitu. Nah, ini contohnya. Gitu. Jadi benar-benar kita sudah siapkan itu semua. Jadi mudah-mudahan berikut adalah cara untuk mengakses stok atau inventory di rantai pasok. Pertama yaitu buka. Nah, ini jadi diharapkan dengan ada penjelasan ini teman-teman dan rekan-rekan IKM dan UKM bisa dengan mudah gitu. Bisa jadi panduan. Meskipun tetap kita akan terus memberikan pendampingan khususnya untuk implementasi awal. Karena kita sudah sediakan juga kontak center, jadi bisa untuk pengaduan jika ada beberapa permasalahan yang dirasakan. Saya penting nih, jam berapapun silahkan telepon. Karena kita akan best effort akan selesaikan permasalahan Bapak Ibu semua. Itu, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya masih banyak banget ya. Masih ada Pak, masih ada. Jadi pada penasaran nih. Ya, kemudian dari Bapak Heri nih Pak. Ya, silakan. Beliau orang HR. Oke. Tadi ada diperlihatkan untuk payroll dan lain-lain ya Pak. Apakah sudah ada modul HR yang terkait dengan pengajuan cuti, cash advance, petty cash, dan request HR lainnya? Oke. Jadi memang sekarang ini kita ada proses request itu dibagi beberapa poin. Dan defaultnya itu ada semua. Ada permintaan dengan petty cash, ada cash advance. Bentar. Oh, ini ya. Tes. Iya, Mas Pak. Suara saya kedengaran? Masuk Pak. Oh, masuk. Oke, saya pikir tadi suaranya kedengaran. Nah, jadi memang di HR ini tidak hanya sebatas daftar dari karyawan.
penggajian dari karyawan, enggak. Permintaan cuti, permintaan pinjaman, permintaan petty cash keuangan, trackingnya bagaimana, kemudian cash advance report, laporannya itu ada, jangan khawatir. Saya bisa dapat dengan harga dari lisensi? Ya, dengan harga yang segitu Bapak Ibu sudah dapat. Sudah bisa dimiliki, sudah bisa termasuk nanti trackingnya. Kalau memang ternyata misalkan di eskalasi itu maksudnya untuk permintaan pinjaman misalkan ke bagian keuangan dilepar. Nanti ada proses namanya tadi karena kita punya engine ya Bapak Ibu ya. Jadi engine itu bisa mengalokasikan, bisa membuat workflow-nya gitu. Nanti arahnya siapa yang menyetujui, siapa yang meng-approval. Gitu. Sangat ada. Kalau jawabannya ada Mbak Nanda. Nanti kita akan kumpas tuntas juga di lain waktu untuk terkait dengan IKM, fitur-fitur IKM seluruhnya sampai dengan SDM. Gitu. Ada lagi Mbak Nanda? Oke Pak, itu saja. Oh, ada satu lagi dari Bapak atau Ibu Reski Noviana. Kalau UKM-nya manufaktur, apakah pembelian bahan baku bisa diinput sekalian lewat aplikasi Ranpas ini? Oke. Di Ranpas itu tidak sebenarnya apapun bisa dimasukkan. Karena memang ada pengelompokan di dalamnya. Ada kategorinya, ada tipenya lah sebenarnya. Ada tipe bahan baku, ada bahan semi finish good, ada finish good. Jadi jangan khawatir juga, apapun bisa dimasukkan. Kayak misalkan ya contoh untuk membuat tempe itu diperlukan kedelai, diperlukan usaha proses penggilingan atau proses penyucian. Nah, itu dimasukkan semua proses-proses itu, termasuk satu proses itu dianggap sebagai sebuah item karena nanti akan berbiaya. Pada saat nanti dilakukan produksi, tadi manufaktur, kalau berbicara manufaktur kan hubungannya dengan produksi ya. Nah, itu akan dimasukkan komponen-komponen yang pendukungnya, termasuk tadi, membuat tempe, itu perlu kedelai, jadi dimasukin berapa kilo. Untuk membuat 5 helai atau lenjer ya, 5 lenjer ya. Lenjer tempe misalkan yang panjangnya 30 cm, itu diperlukan 10 kilo misalkan. Ya udah 10 kilo. Kemudian ada proses apa lagi? Penyucian. Kemudian ada proses apa lagi? Penyangraian, pemasakan. Hitung pemasakannya berapa besarnya. Kemudian tadi 1 kilonya atau 10 kilonya si kedelai berapa. Nanti dihitung semuanya, dikalkulate, di summary, dibagi dengan jadinya si tempe. Jadilah jadi HPP, harga pokok penjualan. Jadi dari pertanyaan tadi, apakah bisa masuk barang-barang yang bahan baku? Sangat bisa. Apapun bisa kita masuk, termasuk tadi ongkos atau prosesnya aja kita bisa masuk. Itu Mbak Nanda. Oke Pak, itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui chat. Oke, barangkali ada pertanyaan langsung, Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Baik, kami ada sedikit merchandise untuk 3 penanya terbaik. Yang tadi sudah bertanya ya Bapak Ibu. Saya umumkan saja untuk pertanyaan pertama terbaik, yaitu dari Bapak Hardi Pramudia. Selamat Bapak Hardi. Kemudian yang kedua ada dari Bapak Budi Yuwono. Selamat Pak Budi. Ya, yang terakhir ada dari Ibu Reski Noviana. Selamat Bu ya. Untuk mungkin untuk alamatnya bisa diinfokan melalui chat WA aja saja nanti ke saya. Itu saja Pak Eka, ada tambahan lagi? Ya, mungkin sedikit aja bahwa sekali lagi jangan jangan khawatir, jangan ragu lah ya. Rantai pasok ini bukan sesuatu yang ditakuti dalam arti mudah kok gitu. Ada ya mungkin baru ini ada gitu loh yang memang solusinya menyeluruh. Jadi IKM saat ini hanya fokus ke produksi dan penjualan.
sebagian besar tidak kepikiran atau tidak merasa penting untuk membuat transaksi menjadi tercatat ya dengan rapi, bahkan terintegrasi. Tapi fokus teknologi sebagian besar kepada perusahaan besar. Nah, karena dianggap IKM itu kurang punya SDM. Mungkin ya ada 1-2 ya, tapi ya SDM-nya kurang cukup lah gitu. Juga pemahaman terhadap komputer terbatas. Oleh karena itu, kami dari Rantai Pasok melihat bahwa pemerintah sangat concern terhadap digitalisasi atau otomasi dari IKM atau UMKM. Di sana kami hadir untuk memfasilitasi para IKM lebih terstruktur, lebih memudahkan, lebih terkontrol, terorganisir, dan mengantarkan para IKM untuk naik kelas. Nah, Pak Bawah ya, kita membantu untuk naik kelas, mampu bersaing di pasar nasional dan pastinya juga global. Karena mau nggak mau UKM, IKM adalah salah satu sokoguru guru perekonomian di Indonesia. Itu aja Mbak Nanda, mudah-mudahan kita maju bersama, kita jadi bangsa yang kuat di negeri sendiri. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Eka untuk sesinya di training hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa silakan kunjungi website kami di www.rantaipasok.co.id atau bisa menghubungi tim Ranpas kami, yaitu di nomor telepon yang sudah tertera di chat group, atau marketplace Ranpas kita juga sudah live dan bisa diakses di ranpas.id. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas Mbak. Ya, Sebelum Pak. itu mungkin dipoto dulu ya, foto bersama ya. Boleh. Ya. Sebentar. Mohon dihidupkan semua fotonya. Kameranya. Sebentar. Oke, Pak. 1, 2, kamera mohon dihidupkan nih, Pak, Bapak Ibu. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Mbak Nanda, saya kembali ke Mbak. Oke, 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mohon waktunya untuk mengisi feedback di link yang akan kami share nanti. Itu saja, terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu ya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di rantaipasok.co.id atau di sosial media kami ya.